Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Jumat 10 Januari 2025. Kembali kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Ada XAU, ada Euro, ada Pound Sterling, ada Bitcoin, dan minyak dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Tentu semuanya tidak bisa dalam satu video ya. Nanti kita akan sampaikan kelanjutan di bagian lain. Pagi hari ini yang utama kita akan memetakan dulu di emas dan kita akan mereview satu hari kemarin kira-kira potensinya seperti apa. Kalau ada sesuatu yang bisa kita petik di sana, maka kita jadikan itu sebagai pemicu kita menjadi lebih baik tentunya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Aktifkan notifikasinya, kalau ada video-video kami terbaru, teman-teman akan dapat infonya. Baik, kita akan mulai dari satu hari kemarin. Di hari Kamis, kita perkirakan emas akan berbalik koreksi dengan simulasinya tidak mampu bergerak lebih tinggi dari area warna oranye yang kita tandai. Kemudian di pergerakan turun juga kita menguji di retracementnya yang terdekat, tentu kita menghindari area itu untuk menempatkan posisi sell yakni di 2654 ya. Posisi sell kita tempatkan di 2654 menghindari area yang berisiko tentunya. Kemudian jika ternyata di area itu tidak mampu ditembus lebih rendah lagi, dia akan kembali bergerak naik. Di atas kita tandai dengan area uji bullish di kisaran warna oranye ini ya. Untuk tentunya kita mengantisipasi dan meyakinkan diri kalau sudah lebih tinggi dari itu maka akan berpeluang kembali naik. Secara umum sudah kita sampaikan kecenderungan masih bergerak ke atas, kita sudah gambar kemarin seperti ini. Ya, hanya saja kita karena sedikit ada perlawanan kita manfaatkan koreksi ya, dengan tentunya catatan tidak serta-merta kita menempatkan posisi sell di sana, masih ada aspek yang harus kita pertimbangkan yakni di area retracementnya, sehingga kita menempatkan tadi di 2654.70. Nah, sempat bergerak mendekati namun tidak sampai di posisi yang kita sudah tentukan dan akhirnya mulai ditolak, ada rejeksi di sana. Perlu kita pertimbangkan ketika sudah mulai ada rejeksi dan satu arah dengan tren. Maka simulasi berikutnya kita tempatkan posisi buy itu di atas area pentingnya ya, kita tandai warna oranye di sana. Ya, saya memilih di 2664.67 dengan tentu banyak pertimbangan ya. Satu ya sudah minimal lebih tinggi, yang kedua kita akan menempatkan posisi ini untuk sekaligus menjadi nanti area ujinya. Kalau nanti ternyata disentuh dan berbalik, maka berbaliknya sampai di mana kita harus menguji lagi. Signifikan apa enggak di sana. Kebetulan tersentuh di awal, kemudian sempat profit di angka 200-an ya. Kemudian koreksi ya. Koreksi ini kalau kita tidak juga memahami secara teknikal, kita hanya menghitung di angka, tentunya kita akan sering-sering kena. Sehingga pertimbangkan dari sisi teknikal berada di area retestnya, tidak bisa ditutup lebih rendah maka ada kembali bergerak naik dan sampai dengan candle berikutnya tidak ada perlawanan signifikan ke bawah lagi, yang ada adalah momentum bullish dan momentum bullish, sehingga target itu bisa dicapai sampai pada malam hari. Tadi malam pas kita lagi ada webinar ya, sudah kita sampaikan ini adalah titik, bisa jadi menjadi titik tertingginya berada di area ini ya. Tadi malam mungkin teman-teman masih ingat yang kita sudah sampaikan, di situ ada area tertingginya. Kemudian kita perkirakan akan bergerak turun. Nah, namun demikian masih belum terkonfirmasi, maka tadi malam kita sudah sampaikan untuk posisi sell kita menempatkan di kira-kira di bawahnya dari levelnya ini ya, sehingga kira-kira di 2668 sudah kita sampaikan. Silakan dicek, nanti masih ketemu di sana.
Dan kalaupun dia bergerak turun sampai di ujungnya masih cukup untuk kita targetkan satu transaksi. Meskipun ya tidak sampai lebih rendah dari area pentingnya, hanya berada di wilayah support lagi, tidak masalah. Yang penting kita sudah dapat benefit dari profitnya tadi. Oke, itu mungkin video yang kita bisa buat atau analisa hari ini untuk yang kemarin ya, untuk reviewnya. Video yang tadi malam mungkin bisa diminta ke tim nanti. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana euro. Euro kita perkirakan di satu hari kemarin ya. Euronya kita lihat di satu hari kemarin, kita cek dulu euro 9 Januari ya. Nah, di satu hari kemarin kita perkirakan akan menembus ya di area lingkaran ya. Di lingkaran itu kalau nembus kira-kira seperti ini. Ternyata tidak menembus dan berbalik. Maka kita menempatkan sell di sini di 1.02998 dan sampai mendekati targetnya. Targetnya 150-an dan itu sudah lebih dari yang kita rencanakan. Jadi sekalipun hanya satu kali tapi ya kita dapat potensinya. Sementara di pound sterling kita perkirakan masih akan bergerak turun. Kalau pound sterling jelas kelihatan turunnya, sehingga kita fokusnya ke sell di 1.23383 ya. Koreksi naik kita perkirakan sampai di 1.24086, ternyata tidak sampai dan bergerak turun, bahkan target 2 terpenuhi dengan baik. Itu yang kira-kira bisa kita evaluasi di beberapa pair lain. Kita langsung ke hari ini, jangan lupa nanti jam 20.30 kita ada live untuk teman-teman Wijaya Trading. Nanti linknya biar disampaikan oleh tim jam 20.30, maka kita akan buka jam 20.00 nanti. Kita akan membaca bagaimana jelang news dirilis dan pasca rilis news. Bagaimana cara menempatkan posisi, kita juga akan bahas di sana nanti. Kembali pada analisa hari ini, kita ke emas dulu. Hari ini kita perkirakan emas akan bergerak kemana, kita lihat ya. Dari histori di H4 ada sedikit kecenderungan bergerak ke bawah. Dari histori H4 ada sedikit pergerakan ke bawah. Kalau kita melihat dari daily-nya, momentum bullish yang ada. Kalau kita melihat dari weekly-nya, sama weekly ini sudah momentum bullish yang ada sekarang ya. Meskipun masih berjalan, tetapi tentu sempat bergerak turun dan ditolak. Ini menjadi bagian dari kekuatan bullish yang menolak dengan sangat kuat di sana. Di D1, W1 mengarah ke atas. Hanya di H4 yang sedikit ada informasi petunjuk akan koreksi. Namun demikian karena belum kuat, kita bisa nanti melihat lebih jauh ya. Belum ada konfirmasi lebih kuat ke bawah, yang ada penolakan ke atas lagi. Nah, kita kembali ke H1. Kita kembali lagi ke H1. Di H1 tentu kecenderungannya masih cukup signifikan bergerak ke atasnya ini. Belum ada tanda khusus yang mengarah ke bawah, yang ada seperti ini. Kalau saya tandai bergerak turun, kemudian yang tentu lebih dekat nanti akan break di atas ya. Tentu lebih dekat breaknya di atas. Namun demikian tetap kita mempertimbangkan dari sisi area pentingnya. Kalau nanti tidak mampu dia break, bisa jadi akan seperti ini simulasinya ya. Jadi tentu ini hanya sebatas simulasi karena belum terbentuk beberapa candle yang nanti bisa membantu, maka saya simulasikan seperti ini. Dengan catatan berada di area resisten di sana, tidak mampu break ya, tidak mampu ditutup lebih tinggi dari area resisten. Namun akan berbeda nanti ketika dia break dari resisten, dia bisa kembali lebih tinggi, kemudian akan retest lagi. Setelah itu kalau dia tidak break akan kembali naik. Ini simulasi yang kedua. Nah, karena lebih condong lebih dekat di atas, tentunya kita nanti lebih fokuskan ke buy jika sudah break ya. Kalau belum ya kita sabar saja.
Sementara kita posisi yang bawah kita menempatkan posisi agak rendah dari warna hijaunya. Kita menempatkan di 2664 di sana ya. Di bawah dari warna hijau di selnya di 2664.97. Kemudian target yang terdekat berada di swing yang kita tandai di situ. Kira-kira cukup apa enggak atau kurang ya, kita lihat 600, kita turunkan sedikit, pas banyak sentuhan di situ ya. Nah, dengan pertimbangan semakin banyak sentuhan tentu itu semakin punya power. Kita tempatkan untuk targetnya. Target pertama berada di 2657.46. Sementara untuk target berikutnya kita akan tempatkan di level psikologisnya. Turun naik sedikit. Oke, hari Jumat dengan bertepat dengan NFP biasanya di awal pagi sampai sore dia tidak terlalu signifikan, nanti baru menjelang malam dia akan mulai fluktuasinya akan mulai kelihatan. Target yang kedua berada di 2650.08 ya. Oke, ini untuk catatan pertama sebelum nanti ada tanda khusus, ada momentum yang jauh lebih besar. Nantinya kita akan update sesudah ada pergerakan yang bisa membantu nanti petunjuk lebih jauh. Untuk posisi yang di atas kita menempatkan dari tanda yang kita buat di sana, kita naikkan sedikit ya. Kalau di atas nanti masih jauh, akan pergerakan akan masih cukup jauh, sehingga kita bisa ambil jarak yang juga lumayan jauh dari runningnya. Kita tempatkan buy-nya di 2676.12 ya. Jangan berkecil hati, range-nya masih panjang, bahkan untuk satu hari masih lebih dari cukup. Ini untuk target yang pertama di 2683 2683.70 untuk target yang pertama. Kemudian target yang kedua kita coba untuk lihat sisi sebelah kiri ya, tidak terlalu jauh. Kita akan tempatkan kembali untuk target yang kedua berada di 2691 berada di 2691 untuk target yang kedua. Ini targetnya di 2691.62. 2691.62 untuk target yang kedua. Sementara untuk daily range kita akan gunakan yang realistis untuk beberapa hari terakhir dulu. Oke, kita targetkan untuk hari ini area jenuh karena ada news yang signifikan, nanti kita akan ambil yang lebih panjang dulu ini. Oke, namanya kita perkirakan untuk kehati-hatian saja dulu. Bergerak turun kita perkirakan bisa sampai di area di sini ya. Oke, kita cari yang banyak sentuhan, ternyata di atas lebih banyak sentuhan, jadi saya lebih condong ke sini ya. Lebih condong ke sini untuk area jenuh jualnya. Untuk jenuh beli kita perkirakan sesuaikan sebelah kiri. Di sebelah kiri ada area swing ya, kita jadikan sebagai area jenuh belinya di 2703 untuk area jenuh belinya. Jenuh jual tadi diperkirakan di 2634 poin sekian. Silakan nanti cek sendiri, silakan nanti diuji juga ya. Yang di atas di 2703 area jenuh beli di 2703 poin sekian. Oke, itu saja untuk hari ini mapping kita.
Silahkan disesuaikan dengan style dan setup masing-masing. Ini hanya satu pandangan dan bisa saja tidak sesuai dengan yang teman-teman pikirkan. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa maksimum. Sampai ketemu di pekan depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.